Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan wawancara dengan Haura Dara Siva selaku manajer dari Siva Cookies. Pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Kamelia Putri dengan NPM 452410028. Nama saya Kulina Noftalia dengan NPM 4524210031. Nama saya Rangga dengan NPM 4524210001. Oke, baik. Silakan selaku Haura boleh diperkenalan. Oke, halo semuanya. Jadi saya di sini selaku manajer dari Civa Hoke. Saya Haura Dara Civa. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, baik. Untuk Kak Haura, di sini ada beberapa pertanyaan untuk wawancara kali ini. Pertanyaan pertama itu ada di tempat Kak Haura bekerja itu ada bagian atau jabatan apa aja, terus siapa yang bertanggung jawab di masing-masing bagian. Oke, jadi kalau misalkan di usaha ini tuh tugasnya masih sederhana aja ya, karena dikelolanya itu sama keluarga sendiri. Jadi pendiri, penanggung jawab utama itu ada di mama papa saya, tapi untuk diproduksi kue dikerjakan oleh saya dan mama saya, serta dibantu 1 sampai 2 orang karyawan. Untuk pesanan dalam jumlah besar itu seperti saat Lebaran, biasanya dikoordinasikan oleh kakak dan kakak ipar saya. Sedangkan bagian keuangan seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran itu dipegang oleh kakak saya sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Kak Haura, terus untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya pekerjaan utama apa yang dilakuin? Setiap harinya itu sih kalau aku ya pasti nerima pesanan dari pelanggan. Biasanya itu lewat WhatsApp. Terus juga mempersiapkan bahan kuenya, membuat kue atau pesanan catering. Juga aku ngelakuin packing sendiri. Jadi selain itu juga ada pencatatan keuangan sederhana aja. Dan kadang promosi itu melalui Instagram pribadi atau WhatsApp. Itu sih. Untuk lingkup dari usaha ini tuh hanya di bakery aja ya? Ada dua, bisa di bakery sama di catering. Jadi ada yang eh, kue dan makanan biasa gitu sih. Oke, boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya itu siapa aja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut? Oke, jadi kayak yang tadi aku bilang karena ini masih dipegang dan dikelola sama keluarga sendiri, jadi yang terlibat itu ya saya, mama saya, papa saya, kakak saya, dan kakak ipar saya. Serta cuma beberapa karyawan aja sih yang membantu dalam proses produksi. Dari luar itu ya biasanya ya pelanggan sama kadang supplier bahan baku. Ada totalnya nggak kira-kira berapa dalam orang karyawan itu? Mungkin Kalau kalau di keluarga saya sendiri itu ada 5 tambah 2 karyawan, jadi kayak 7, sisanya ya udah supplier aja sih biasa kayak beda-beda tempat kayak kadang 3, di sekitar 12 ya. Oke, baik, terima kasih. Boleh dilanjut, Evelyn. Aura mau nanya dong, siapa yang paling sering menggunakan data atau informasi dalam pekerjaan ini? Kayak yang paling sering pastinya saya dan kakak saya. Jadi kalau misalkan kakak saya itu kan sebagai dari keuangan sendiri karena mencatat pemasukan dan pengeluaran dari uang yang digunakan dan yang masuk ya. Selain itu admin WhatsApp juga menggunakan informasi untuk pelanggan gitu sih. Karena kita punya akun khusus admin yang megang Shiva Cookies gitu. Terus mau lanjut nanya nih, bagaimana alur kerja dari awal sampai selesai? Kayak misalnya Oke. dari pelanggan datang sampai transaksi selesai. Oke, biasanya tuh kita by online dulu ya, karena kita sistemnya kebanyakan itu PO, nggak bisa langsung ada orang datang terus langsung ada
pesanannya tuh kita jarang banget seperti itu. Jadi biasa itu pemesanannya itu melalui WhatsApp, lalu pesanannya dicatatnya masih secara manual ya. Setelah itu tim produksi menyiapkan bahan dan membuat pesanan sesuai permintaan yang masuk. Setelah selesai, pesanan dikemas lalu diambil oleh pelanggan atau dikirim. Jadi boleh aja kayak misalkan pelanggannya itu datang ke toko atau dikirim by GoSend, Gojek, atau apapun itu. Jadi setelah transaksi selesai, data penjualan itu dicatat di Excel oleh bagian keuangan gitu sih. Nah, selanjutnya, selama ini bagian mana yang paling sering mengalami kesulitan atau kendala? Oke, karena dari tadi aku bilang kayak karena ini masih manual ya, jadi kendalanya itu biasanya tuh terjadinya tuh di bagian pencatatan pesanan karena masih manual kan ya. Jadi kadang rawan tertukar atau ada miss nih di sini. Jadi terutama saat pesanan lagi banyak-banyaknya seperti menjelang hari besar itu sering banget kayak miss pencatatan dari pembeli gitu karena masih manual tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aku mau nanya, si Pakukis ini udah menggunakan komputer atau sistem gitu nggak? Kalau udah, biasanya dipakai buat apa? Kita sih belum ada ya kayak misalkan web sendiri atau eh ada yang khusus untuk catat-catat sendiri tuh nggak ada, lebih kayak paling gunain ya laptop, komputer, tapi masih sederhana aja gitu. Gunainnya Excel untuk catat uang atau untuk pemesanan yang melalui WhatsApp. Belum ada sistem khususnya sih. Oke, terus menurut kamu, bagian mana yang paling dibutuhin buat dibantu dengan sistem atau aplikasi? Menurut aku sih ya dari banyaknya yang miss-missnya itu sih di bagian pencatatan pemesanan dan pencatatan order karena membutuhkan sistem gitu kan ya. Terus karena saat ini masih manual jadi masih cukup rawan kesalahan entah itu dari permintaannya berapa, tiba-tiba saya ngirimnya berapa itu masih beberapa kali sering terjadi. Terus kalau misalkan di keuangan mungkin juga dibutuhin ya karena kayak uang keluar dan uang masuknya itu harus jelas gitu. Kalau misalkan uang keluarnya terlalu banyak atau uang masuknya terlalu banyak kan itu jadi nggak balance ya. Jadi pasti itu agak kedepannya agak jadi susah kalau misalkan buat ngitung demand sama itu keuntungan yang didapat. Kalau dibuat aplikasi, kira-kira fitur apa aja yang diinginin kamu supaya kerjaan di si Pakukis ini jadi lebih mudah? Kalau aku sih pengennya ya ada fitur kayak pencatatan pesanan otomatis, terus data pelanggannya, terus pengingat pesanan misalkan kayak di Hamin 1, Hamin berapa itu udah ada pengingat kayak harus ada beberapa orderan yang dilengkapin. Terus kalau misalkan itu juga ada rekap penjualan, jadi jelas nih berapa barang yang keluar dan berapa pesanan yang udah dikirimkan itu. Terus juga serta pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terintegrasi sih. Oke, untuk kebutuhan atau cara kerjanya itu sering berubah nggak atau biasanya sama aja gitu? Kalau secara umum sih cara kerjanya tetap sama, tapi jumlah pesanan itu kan bisa meningkat, apalagi kayak di event-event seperti Lebaran itu kan waktu-waktu yang kayak perlu penyesuaian dalam pembagian tugas dan produksi kan, karena demand dari luarnya itu cukup banyak dan cukup tinggi peminatnya, jadi itu perlu diubah sih cara kerjanya supaya nggak terlalu lama untuk merespon pelanggan gitu sih. Oke, terima kasih dari Kak Haura atas jawabannya selama wawancara kali ini. Ya, terima kasih Dina. Oke, sebelumnya izin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.